Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Satya Wirayuda dari program studi teknik sipil semester 1 reguler A. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari dua kata inti, yaitu Ahlus Sunnah yang artinya ahli mengamalkan sunnah, penganut sunnah atau pengikut sunnah, dan wal Jamaah yang artinya dan jamaah, maksudnya adalah jamaah sahabat-sahabat Nabi. Asal mula munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari ialah seorang ahli fikih terkenal, pemuka teologi Islam yang masanya Abu Hasan al-Asy'ari adalah murid dari ayah tirinya, yakni Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab al-Jubai. Kemudian Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari paham gurunya itu karena menurutnya banyak keyakinan yang tidak benar. Kemudian beliau membangun paham sendiri, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sering disebut sebagai paham Asy'ariyah karena dinisabkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Juga sering disebut juga paham Ahlus Sunnah saja. Juga sering disebut Sunni dan pengikutnya disebut Sunniyun. Doktrin-doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah: mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, ucapan itu diikuti kepercayaan dengan hatinya, dan dibuktikan dengan amal yang nyatanya. Tentang sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah Allah itu satu, unik, kodim, dan wujud. Dia bukan substansi, bukan tubuh, bukan oksigen, tidak terbatasi oleh arah dan ruang waktu. Dia memiliki sifat-sifat seperti mengetahui, hidup, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan lain-lain. Menurutnya, prinsip-prinsip bahwa Tuhan itu unik dan pada dasarnya berbeda dari sifat-sifat makhluk, dan dengan doktrin mukhalafah atau perbedaan mutlak. Berdasarkan doktrin ini, bila suatu sifat diaplikasikan kepada Tuhan, maka sifat tersebut mesti dipahami secara unik dan jangan dipahami seperti kita memahaminya terhadap makhluk. Karena doktrin mukhalafah inilah Ahlus Sunnah berpendirian bahwa kita tidak boleh menyebutkan sifat Tuhan selain daripada yang bermaktub secara jelas di dalam Al-Quran. Sifat-sifat Tuhan berbeda dari sifat makhluk, bukan dalam tingkatan tetapi dalam jenisnya, yakni dalam segenap hakikatnya. Tentang keadilan Allah. Mengenai konsep keadilan Allah Subhanahu wa taala, pendapat Ahlus Sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta segala perbuatan hambanya. Dia berkehendak atas terjadinya segala perbuatan makhluknya, baik maupun buruk. Apabila seorang hamba bermaksud akan berbuat sesuatu, maka Allah menentukan apa yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Atas perbuatannya itu, si hamba mempunyai kasab. Menurut Ahlus Sunnah, kasab ialah berbarengannya kemampuan si hamba dengan perbuatannya. Jadi hamba hanya punya kasab, sedangkan perbuatannya sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pendidikan. Aswaja dalam bidang pendidikan Islam sangat krusial atau penting sekali dikembangkan sebagai nilai pendidikan Islam di Indonesia. Di samping itu, pendidikan aswaja muncul karena kebutuhan masyarakat Indonesia, yakni pendidikan agama dan moral. Dapat dibuktikan dengan keadaan bangsa yang kita rasakan sekarang. Dewasa ini banyak anak cucu kita yang meniru budaya barat, misalnya berpakaian dengan mengundang hawa nafsu, pergaulan bebas, dan lain-lain. Hal itu membuktikan bahwasannya nilai agama dan nilai moral generasi penerus bangsa ini melemah. Hal lain yang istimewa dari pendidikan aswaja adalah pendidikan yang lebih dikonsentrasikan pada lembaga pendidikan Islami atau dapat disebut pondok pesantren. Hal tersebut dapat membantu mengenal nilai-nilai agama dan moral. Macam-macam pendidikan. Pendidikan akidah pertama yang harus diterapkan setiap pemuda muslim ialah pendidikan akidah yang benar, yaitu akidah salafiyah yang dianut oleh organisasi oleh generasi salaf umat ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan akidah
para sahabat sebagai standar akidah yang benar. 2. Pendidikan pemikiran. Yang dimaksud pendidikan pemikiran di sini ialah mendidik generasi muda Islam dengan pola pikir salaf, menekankan paham-paham yang benar di dalam jiwa mereka dan mengingatkan mereka agar waspada terhadap paham-paham yang salah. Sistem pendidikan pemikiran ini yang benar diharapkan akan membuah pemuda-pemuda yang terdidik dengan pola pikir salaf dan mengikuti cara salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis. 3. Pendidikan iman. Yang dimaksud pendidikan iman ialah upaya untuk menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, memperdalam makna iman dan meningkatkan kualitas hati sampai pada level dia dapat merasakan manisnya iman, mencintai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kenakalan dan kemaksiatan. 4. Pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Mashikawai, akhlak adalah kondisi kejiwaan yang mendorong manusia melakukan sesuatu tanpa pemikiran dan pertimbangan. Kesimpulannya yaitu, pada hakikatnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Dinamika Aswaja pada akhirnya karena lahirnya ulama bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Ia sebelumnya pengikut Mu'tazilah. Setelah itu keluar, ia memproklamirkan paham di mana Rasulullah dan sahabat berada di dalamnya dan menyebut paham dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja dalam bidang pendidikan Islam sangat krusial atau penting sekali dikembangkan sebagai nilai pendidikan Islam di Indonesia. Di samping itu, pendidikan Aswaja muncul karena kebutuhan masyarakat Indonesia, yaitu pendidikan agama dan moral. Peranan penting yang paling mendasar oleh sebuah pendidikan atau madrasah adalah mengimplementasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melurus pahamkan yang salah dari segi akidah maupun ibadahnya, serta untuk menuai akhlak yang mulia dan terpuji. Hakikat alam barzah. Barzah artinya yang membatasi dua hal. Dalam hal ini alam barzah adalah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah dinamakan juga dengan alam kubur. Yang dimaksud dengan alam barzah bukanlah semata kuburan, tetapi alam yang dimasuki oleh setiap orang yang meninggal, apakah dia dikuburkan atau tidak dikuburkan. Misalnya, jasad Fir'aun meskipun sampai sekarang masih utuh sebagai mumi dan disimpan di Museum Tahrir, Kairo, Mesir, namun tetap tidak bisa terbebas dari alam kubur. Begitu juga jasad-jasad lain, baik yang utuh maupun yang hancur, tetap saja memasuki alam kubur. Setelah seseorang memasuki alam kubur, dia akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir tentang Tuhan, agama, dan nabinya. Orang yang beriman akan menjawab, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad SAW. Perjalanan menuju alam barzah. Perjalanan menuju alam barzah diawali dengan berpisahnya ruh dari jasad manusia. Ini adalah saat yang penting bagi perjalanan menuju selanjutnya. Jika saat perlepasan ruh tersebut seseorang dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kehidupan selanjutnya adalah keindahan dan kenikmatan. Kematian dalam iman inilah yang kemudian dikenal dengan istilah husnul khotimah atau penutup yang baik. Namun sebaliknya, jika pelepasan ruh seseorang bersamaan dengan hilangnya iman, maka hal ini akan menjadi awal dari sebuah penderitaan yang panjang dan tidak berkesudahan. Keadaan yang demikian ini kemudian dikenal dengan istilah su'ul khotimah, penutupan yang buruk. Kejadian yang terjadi di alam barzah. 1. Pertanyaan kubur. 2. Impitan kubur. Dan ketiga, siksa kubur dan kenikmatan kubur. Imam Ahmad bin Hajar al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir menyebutkan, siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. 1. Dihindarkan dari kesempitan hidup. 2. Dihindarkan dari siksa kubur. 3. Diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya.
4. Berjalan di atas syirah bagaikan kilat. 5. Masuk surga tanpa hisab. Dan siapa yang meremehkan, mempermudah, mengakhirkan, meninggalkan sholat akan diancam oleh Allah dengan 14 ancaman siksaan. 5 di dunia, 3 di waktu mati, 3 di dalam kubur, dan 3 ketika keluar dari kubur. Adapun yang di dunia, dicabut berkat umurnya, dihapus tanda orang solih dari mukanya, tiap amal yang dikerjakan tidak diberi pahala oleh Allah, doanya tidak dinaikkan ke langit, tidak dapat bagian dari doa orang-orang solihin. Adapun ancaman yang ditimpakan padanya ketika mati, matinya hina, matinya kelaparan, mati haus, dan andai kata diberi air samudera dunia tidak akan puas dan tetap haus. Adapun hukuman yang menimpa dalam kubur, disempitkan kuburnya sehingga hancur tulang-tulang rusuknya, dinyalakan api dalam kubur, maka ia bergelimpang dalam api siang dan malam, dan dikirimkan ular kepadanya yang bernama Syuj. Kesimpulannya, perjalanan menuju alam barzah diawali dengan berpisahnya ruh dan jasad manusia. Ini adalah saat yang penting bagi perjalanan manusia selanjutnya. Jika saat pelepasan ruh tersebut seseorang dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kehidupan selanjutnya adalah keindahan dan kenikmatan. Sesungguhnya siksa kubur amatlah pedih sebagaimana yang telah diterangkan dalam pembahasan di atas. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Syirik dan pembagiannya. Pengertian syirik. Syirik adalah salah satu pembatal akidah ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau mempunyai keyakinan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah dan kemudian juga menyembah kepada selain Allah, itu disebut dengan syirik. Syirik termasuk dosa yang paling besar, yaitu induk dari semua kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian menjadikan tuhan-tuhan palsu dari selain Allah, maka kalian itu akan termasuk orang-orang yang tercela dan termasuk orang-orang yang hina karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala." Macam-macam syirik. 1. Syirik akbar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah. Syirik akbar dibagi menjadi 2, yaitu zahirun jali, tampaknya nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan malaikat. Kedua, syirik asgar. Syirik asgar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertobat. Seorang pelaku syirik asgar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertobat. Akidah dan loyalitas. Akidah secara bahasa berasal dari kata aqdan yang artinya ikatan. Adalah keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara istilah, akidah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam, sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, ada akidah yang benar atau lurus, dan ada akidah yang sesat atau menyimpang. Seorang muslim tidak dapat mengikuti gaya orang musyrik. Orang percaya tidak seharusnya mengikuti gaya mereka yang kejam. Seperti itu disebut al-wala wal bara. Penguatan bangunan ukhuwah Islamiyah, dan sebaiknya kita juga harus tinggalkan hal-hal yang bisa merusak iman, bisa menghancurkan iman atau dapat memotong iman. Kami meninggalkan semuanya dengan gaya kehidupan atau budaya atau apapun yang dapat merusak akidah. Tali iman terkuat yaitu kita setia kepada Tuhan terhadap hukum Tuhan, dan kita menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-wala wal bara, kesetiaan di dalam Islam.
Kesimpulannya, Islam dan akidah harus berjalan seimbang karena sangatlah erat kaitannya bagi kehidupan seorang muslim. Dengan akidah yang benar, maka seorang muslim juga akan memiliki tiang dan fondasi agama yang baik, akidah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan akan melahirkan keyakinan mengakui adanya Allah, sifat-sifatnya, hukum Allah, dan kekuasaannya. Akidah ini dengan sendirinya akan mencakup kepercayaan-kepercayaan yang lain seperti malaikat-malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, hari kebangkitannya, dan ketentuan takdirnya. Akidah dan kepribadian muslim. Kepribadian muslim adalah kepribadian yang pandangan, sikap, pilihan, keputusan, dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembentukan kepribadian muslim adalah suatu usaha untuk membentuk kepribadian seseorang agar sesuai dengan akidah dan nilai-nilai Islam. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat kerusakan moral semakin banyak terjadi, padahal mayoritas masyarakat kita beragama Islam, yaitu agama yang dikenal sangat menjunjung tinggi moralitas. Secara garis besar menjelaskan bahwa terdapat sebuah konsep dalam pembentukan kepribadian muslim, yaitu tarbiyah Islamiyah, yang merupakan pemikiran, pendapat, atau rancangan mengenai cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia untuk memproses perubahan dalam dirinya menuju kondisi yang lebih baik. Secara operasional, konsep ini meliputi aspek perbaikan, pembentukan, dan penjagaan, melibatkan diri sendiri dan orang lain, meliputi aspek akal, fisik, dan ruh sebagai sarana utama untuk mewujudkan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat terbaik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, akidah dapat diibaratkan sebagai fondasi di mana seluruh komponen ajaran Islam tegak di atasnya. Akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan. Dengan keyakinan itulah seseorang termotivasi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Karena sifatnya keyakinannya, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada nabinya. Pada hakikatnya, filsafat dalam bahasan akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenal adanya Allah dengan memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatannya yang maha kuasa. Hasil perbuatan Allah itu serba teratur, cermat, dan berhati-hati. Adab toleransi beragama. Toleransi berasal dari kata tolerare yang berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Toleransi juga dapat dikatakan istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang bersikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Tidak bisa dipungkiri jika toleransi memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian. Tentu sikap toleransi ini sangat dibutuhkan di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya bangsa yang sangat beragam seperti agama, suku, ras, dan juga warna kulit. Beberapa ahli juga memiliki pandangan tersendiri tentang toleransi ini. Menurut Tillman, toleransi merupakan sikap yang sangat menghargai dengan tujuan untuk menjaga perdamaian. Menurutnya, sebuah perdamaian tercipta dari sikap toleransi ini. Kemudian Max Isaac Dimon juga mengatakan pendapatnya tentang toleransi ini. Toleransi menurut Dimon adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi juga memiliki makna sikap saling menghargai sekaligus menghormati setiap tindakan orang lain. Adapun Friedrich Hayler mengatakan jika toleransi merupakan sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas
dalam agama serta menghargai pendapat para pemeluk agama tersebut. Menurut Haller, setiap pemeluk agama berhak menerima perlakuan yang sama dari semua masyarakat. Tauhid Pancasila dan Teodemokrasi. Sebagai seorang muslim yang menjadi umat mayoritas di negeri yang tercinta, juga umat yang terbesar di negara-negara tetangga yang mayoritas beragama muslim, Indonesia itulah negara terbanyak di dunia yang mayoritas penduduknya umat Islam, dan alhamdulillah kita patut untuk mensyukuri atas nikmat iman dan nikmat keislamannya dan juga nikmat kesatuannya, negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi contoh agar negara yang lainnya menjalin toleransi. Alim ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur 16 Rabiul Awal tahun 1404 Hijriah atau 21 Desember 1983 menetapkan salah satu keputusan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjiwai sila yang lainnya itu mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dan Islam. Jadi artinya antara tauhid dan Pancasila tidak ada masalah karena sila ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri adalah tauhid, sehingga tidak perlu lagi mempertentangkan antara tauhid dan Pancasila atau mempertentangkan umat Islam dengan Pancasila. Kalimat thayyibah ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi dasar bagi negara yang kita cintai, sehingga kita harus menyadari bahwa seorang yang bertauhid, khususnya umat Islam Indonesia, mengawal dan terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap praktek kekuasaan yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang jauh dari nilai-nilai Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang pembukaannya diawali dan juga dibuka dengan rahmat Allah, dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita mengaitkan negara kita, mengaitkan antara kemerdekaan dan pembangunannya dilandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama, sehingga kita tidak bisa melepaskan diri dari agama. Hal ini harus kita pertahankan, khususnya umat Islam wajib membela dan mempertahankan segenap kekayaan sumber daya alam Indonesia yang bahkan pasca kemerdekaan 45 itu Belanda masih ada ambisi untuk merusak negara kita. Saat agresi militer tahun 1948, eksistensi NKRI ini hampir saja dihabiskan dan hampir dimusnahkan lagi. Sehingga waktu itu tampillah pahlawan-pahlawan seorang muslim, seorang mujahid Panglima Besar Sudirman. Panglima Besar Sudirman memimpin penyelamatan NKRI yang luar biasa. Ini jasa-jasa yang tidak boleh dilupakan tahun 1950. Seorang tokoh Islam terkemuka yaitu Bapak Dr. Muhammad Nasir berjasa besar mengembalikan negeri kita ini dalam bentuk NKRI melalui mosi integralnya, mosi integral Nasir. Inilah yang kemudian menjadi patokan terwujudnya negara NKRI ini. Seorang muslim memahami tauhid dan Pancasila ini yang asalnya Indonesia ini negara Republik Indonesia Serikat yang terpecah-pecah dengan mosi integral Nasir yang baru saja mengembalikan menjadi kesatuan utuh NKRI, dan sampai hari ini para ulama, para tokoh Islam dan berusaha menyampaikan dakwah dengan bijak dengan terus menjaga keutuhan NKRI dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mutasi budaya jahiliyah. Di era kita saat ini, era industri 4.0 dan juga era 4 Society 5.0 ini dengan berbagai macam kemajuan sains dan teknologi di mana manusia mengalami kemudahan-kemudahan ini di bidang ilmu, khususnya di bidang desain dan teknologi. Tetapi budaya-budaya jahiliyah yang terus bermutasi juga terkadang boleh jadi satu sisi mereka penggerak kemajuan teknologi, tapi di sisi akidah khususnya semakin rusak. Contohnya, dulu istilahnya orang memelihara patung yang dianggap punya petuah atau punya kekuatan ruh, punya kekuatan spiritual, itu dulu namanya berhala. Itu memang batil dan bagian dari kesyirikan
yang harus ditinggalkan. Kesyirikan ini adalah induk dari segala dosa dan syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik saking besarnya, dan Allah mengampuni dosa selain itu yang dikehendaki oleh Allah, dan sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Kemudian budaya jahiliyah kedua yang bermutasi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu adalah budaya tabarruj, budaya bersolek khususnya bagi perempuan, karena itu bisa menimbulkan fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan khususnya bagi para perempuannya supaya tidak tabarruj. Wahai para perempuan, janganlah kalian banyak bersolek sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi perempuan itu banyak menjaga kesucian dirinya, bukan malah justru menampilkan keindahan badannya atau kecantikan dirinya dengan budaya bersolek keluar rumah atau membuka aurat, sehingga fitnah terhadap kesucian diri itu merajalela. Yang terjadi turunan berikutnya, banyaklah masyarakat-masyarakat yang menghendaki pergaulan bebas, penyaluran syahwat tanpa batasnya. Akhirnya terjadi meraya perzinaan, pergaulan bebas, dan seterusnya yang akhirnya merusak nasab. Sebenarnya kemajuan teknologi tidak cukup kalau tidak diiringi dengan kemajuan akhlak dan kemajuan akidahnya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, hendaklah kalian menjauhi induk dari kekejian. Apa itu induk dari kekejian? Yaitu budaya khamr. Ini budaya minuman keras. Tidak hanya minuman saja, sekarang bisa berkembang merajalela sampai narkoba dan sejenisnya yang begitu variatif. Itu semua sama hukumnya seperti khamr ini. Sama seperti alkohol hukumnya, karena itu sama-sama induk dari kekejian dan bisa merusak akal manusia. Kalau akal manusia rusak, akalnya hilang dan kontrolnya hilang, kejernihan alam pikirnya hilang. Yang terjadi adalah tidak bisa membedakan mana yang hak, tidak bisa membedakan lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.